Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Penolong yang kupercaya. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setiamu selalu baru sepanjang hidupku. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan, janji-janji Tuhan yang ya dan amin yang digenapi dalam kehidupan kami. Dan rancangan-Mu yang makin disempurnakan melalui kami. Teguhkan oleh kebenaran firman untuk kami makin beriman kepada Tuhan, kepada rancangan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan terus dalam kehidupan kami, keluarga, juga gereja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih menyambung kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Kejadian 44 ayat 1 sampai dengan yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu taruhlah ke dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayaran gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya, hari terang tanah, orang melepas mereka serta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala tuannya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannyalah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanku? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya, usulmu itu baik. Tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku. Dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksa dengan teliti, ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku?
apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, maka kami ini budak tuanku kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandangi dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami, kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami. Barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu, apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak mendapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan berkata, jika aku tidak membawanya kembali pada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Bapak Ibu, dalam kisah ini, Yusuf dengan sengaja menjebak saudara-saudaranya. Dahulu saudara-saudaranya menjual Yusuf tanpa alasan. Sekarang Yusuf ingin membuat mereka memiliki alasan kuat untuk meninggalkan Benyamin di Mesir. Yusuf memerintahkan kepada kepala rumahnya untuk memasukkan piala ke karung Benyamin. Lalu setelah berangkat, Yusuf memerintahkan kepala rumahnya mengejar mereka. Kemudian kepala rumah itu mengatakan perihal kehilangan piala itu. Dia menyampaikan bahwa orang yang kedapatan membawa piala itu akan ditahan dan dijadikan budak di Mesir. Tentu saudara-saudara Yusuf tidak tahu hal sebenarnya. Seperti yang direncanakan Yusuf, didapati piala itu pada karung Benyamin. Saudara-saudara Yusuf spontan mengoyakkan pakaiannya sebagai rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam. Lalu mereka kembali ke rumah Yusuf untuk membicarakan perkara ini. Setelah sampai di rumah Yusuf, Yehuda maju
untuk berbicara mewakili saudara-saudaranya. Dari kisah ini kita melihat dua hal. Yang pertama, jebakan Yusuf merupakan sebuah ujian kesatuan persaudaraan. Kita tahu anak-anak Israel, Yakub, kelak akan menjadi nenek moyang 12 suku Israel. Kesatuan anak-anak Yakub adalah bagian yang penting dalam perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sesungguhnya mereka bukan hanya menghadapi persoalan meninggalkan Benyamin atau tidak, tetapi mereka menghadapi ujian ketaatan kepada Allah. Jika mereka meninggalkan Benyamin, itu berarti mereka memilih untuk tidak taat kepada Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita dapat menghadapi situasi yang mungkin sama dengan saudara-saudara Yusuf. Apakah kita memiliki alasan untuk tidak taat kepada Allah? Bahkan bila alasan itu bisa masuk akal sekalipun, bila itu melawan firman Tuhan, seharusnya kita tetap kepada iman percaya kita. Di hadapan Allah, kita tidak memiliki alasan apapun untuk tidak taat. Ini yang pertama. Yang kedua, tampilnya Yehuda menunjukkan rasa tanggung jawab karena dia telah berjanji kepada ayahnya. Yehuda juga ingin menebus kesalahannya di masa lampau. Dia bukan hanya memberi penjelasan, tetapi sekarang dia siap menanggung ganti hukuman atas Benyamin. Artinya dia rela berkorban demi adiknya. Tindakan ini benar-benar menunjukkan perubahan hidup. Perubahan hidup sesuai dengan iman yang Tuhan kehendaki. Tindakan Yehuda bukanlah menghukum diri, melainkan sikap keberanian. Yehuda berani mengambil pilihan taat meskipun harus menanggung resiko atasnya. Saya yakin percaya ini bagian dari rancangan Tuhan secara keseluruhan bagi umat Israel. Rancangan besar Tuhan. Karena Yesus Kristus, Juru Selamat, akan lahir dari suku Yehuda. Dari ke-12 suku Yehuda yang akan dipilih Tuhan untuk melahirkan seorang Juru Selamat. Bapak Ibu, kita melihat di sini rancangan Tuhan yang luar biasa indah. Janji Tuhan yang dijaga dalam rancangannya. Mari kita belajar dari kisah Yusuf ini dan Yehuda yang menunjukkan perubahan iman, tindakan iman yang nyata. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Engkau sekali lagi memberi kesempatan kami untuk hidup hari ini. Itu anugerah-Mu. Dan Engkau mengajar kebenaran firman hari ini. Untuk kami menjaga kasih persaudaraan, kesatuan umat Tuhan sangatlah penting. Dalam pergumulan apapun, kesatuan umat Tuhan adalah sangat penting. Selain daripada itu, kami juga harus rela berkorban satu dengan yang lain. Tidak hidup untuk diri sendiri lagi, tetapi hidup bagi sesama, bagi keluarga Allah, bagi persekutuan tubuh Kristus, di mana kami ditempatkan di Semajer. Kami bertumbuh bersama, bertumbuh dalam iman percaya, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Siap menyongsong kedatangan-Mu kedua kali sebagai umat yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Terus perlengkapi gereja-Mu Tuhan, kuduskan dan bentuk makin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.